Miris. Dipindah ke penjara super maksimum lapas Nusa Kambangan, Amar Zoni kini tak bisa bertemu dengan siapapun. Bahkan Dokter Camelia sang kekasih tak bisa mengetahui kondisi terkini Amar pasca dipindah ke lapas Nusa Kambangan. Image Nusa Kambangan yang angker sebagai penjara maksimum membuat kondisi Amar yang tak bisa keluar dari Pulau Nusa Kambangan pun jadi teka-teki. Mengapa Amar bahkan baru bisa dikunjungi sang kekasih 3 bulan lagi? Benarkah karena terlalu banyak dihunjam cobaan yang bertubi? Tubi dari sang ayah meninggal sampai mendekam di sel tikus, Amar jadi berubah ingin jadi pendakwah. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share /channel YouTube ini. Tak putus dirundung cobaan itulah yang dialami oleh Amar Zoni. Hidup lagi keras. Kerasnya berusaha mendapatkan putusan direhabilitasi daripada ditahan. Tapi tiba saja Amar dijatuhi predikat tahanan high risk yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba saat berada di Rutan Salemba. Jadilah kini Amar pun jadi harus menghuni lapas Nusa Kambangan yang terkenal sebagai penjara kelas kakap dengan tingkat pengamanan ekstrim. 2 minggu mendekam di penjara di mana narapidananya tergolong kelas berat semua, kini Amar konon tak bisa dikunjungi oleh siapapun. Bahkan Dokter Camelia sang kekasih pun belum bisa menemui Amar di lapas Nusa Kambangan. Hanya bisa berkomunikasi secara terbatas lewat video call bersama Aditya Zoni. Dokter Camelia mengaku baru bisa mengunjungi Amar Zoni 3 bulan lagi. Belum bisa jenguk Bang Amar. Bang Amar masih DNK, jadi belum boleh kunjungan. Cuma baru bisa video call dari rumah, itu pun juga bukan saya yang daftar, harus adiknya yang daftarin gitu loh. Jadi belum bisa jenguk sama sekali. Kalau udah bisa dikunjungin pasti aku ke sana. Katanya sih 3 bulan ya. Tapi mudah-mudahan sidangnya offline, Bang Amar dibawa ke Jakarta, jadi kan nggak perlu ke sana. Jadi mendadak tak bisa mengunjungi dan bertemu dengan Amar Zoni, tak pelak jadi tambahan ujian bagi cinta terhalang penjara ala Amar Zoni dan Dokter Camelia. Sebab sebelumnya ketika masih ditahan di Rutan Salemba, Dokter Camelia masih bisa rutin bersua dengan Amar, baik dengan kunjungan rutin ke penjara maupun saat menghadiri sidang. Tapi kini, bahkan Amar pun harus menghadiri sidang kasus narkobanya secara daring sejak dipindah ke lapas Nusa Kambangan. Tapi alih kecewa dan sedih karena tak bisa lagi bertemu dengan Amar, Dokter Camelia justru mengaku percaya jika Amar Zoni tak mungkin terlibat dalam jaringan peredaran narkoba saat berada di Rutan Salemba. Percayalah, harus percaya dong. Kasih terakhir kemarin di sidang pertama kan kita sempat ada ya cuma bilang semangat doang, udah fokus ke sidang dulu lah gitu kan. Sidangnya juga terakhir kemarin sidang pertama pihak PH sama pihak jaksa maunya Bang Amar secara offline bukan online gitu. Jadi ya mungkin ini lagi dibicarakan kali sama instansi-instansi mereka gitu, aku nggak ngerti. Pokoknya intinya PH minta, Bang Amar pun minta di offline. Sementara Amar Zoni semakin terasing dan dijauhkan dari orang tersayang, maka kabar rencana kunjungan artis Raffi Ahmad ke lapas Nusa Kambangan pun jadi angin segar. Ya, sebagai artis dengan kekayaan sultan, Raffi Ahmad memang dikenal sebagai artis yang sering menolong banyak selebriti. Ustadz Dery yang juga menjalin kedekatan dengan Amar pun jadi merasa lega karena sejak Amar dipindah ke penjara dengan tingkat keamanan tertinggi di Indonesia itu, Ustadz Dery sudah berusaha meminta bantuan Raffi Ahmad. Sebetulnya dari awal Amar dikirim ke NK tuh aku udah telepon Raffi, cuma dia lagi di luar negeri kan. Minta tolong diperhatiin, dikasihin, dibantu kalau jangan sampai dia nggak salah terus dihukum gitu. Iya, mungkin proses itulah
um, ya jangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terus ditegakkan betul-betul nih. Dan mudah-mudahan nanti aku juga mau ke sana rencana November ini, insya Allah mudah-mudahan. Bukan tanpa alasan, jika Ustadz Dery menaruh perhatian khusus kepada kondisi Amar Zoni yang kini seolah terisolasi dari dunia luar dan sendirian. Tak banyak yang tahu, jika diam Ammar menulis surat dan curhat kepada Ustadz Dery tentang nasib hidupnya yang ingin bertaubat. Bahkan ingin menjadi pendakwah mengikuti jejak dirinya ketika keluar dari tahanan nanti. Kan kalau Ammar jelas karena dia mengirimkan surat ke aku, maka aku ikut bantu. Dia bilang seperti itu, ya niat baik itu udah catat pahala sama Allah kan. Kita sangka baik aja, gitu, sangka baik sama Ammar aja. Karena gimana Ammar bisa keluar dulu dari Nusa Kambangan, dan itu yang target kita yang pertama, karena dia kan bukan bego. Curahan hati Amar Zoni yang ingin bertaubat tak pelak mengulik nasibnya yang kini miris, seolah tak putus dihunjam cobaan bertubi. Tubi, bagaimana tidak? Mulai dari kehilangan ayah saat berada di penjara, rumah tangganya pun hancur dan akhirnya bercerai sehingga jauh dari anak. Berada di dalam penjara pun, Ammar bahkan tak lepas dari cerita sedih merasakan pahitnya berada di dalam sel tikus sebelum dipindah ke lapas dengan tingkat keamanan ekstrim Nusa Kambangan. Dan ketika berada di Nusa Kambangan, Amar Zoni pun sulit untuk ditemui. Kalau kata Ammar, di surat itu 2 bulan dia di sel tikus. Sel tikus itu ya sel isolasinya kecil banget tuh sel penjara itu. Nah, kalau kata Pak Dirjen Pas kemarin kan 40 hari. Itu aja. Kalau mau tahu detailnya cuma tanya sama Karutan deh. Kalau pasti gimana aku nggak tahu. Ya, semua kita sedang diuji sama Allah. Ada yang disukai, ada yang nggak disukai. Ammar ujiannya memang berat. Menghadapi hal-hal yang tidak dia sukai kan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala gugurkan dosa-dosa Ammar, muliakan dia, diberikan hikmah. Nanti lepas dari tahanan ini, ujian yang nggak disukai ini, mudah-mudahan Allah muliakan beliau. Bukan hanya Bang Ammar, seluruh manusia harus dirangkul. Seluruh orang yang bersalah harus kita bantu, untuk diberi motivasi untuk memperbaiki diri, diberikan harapan untuk kembali kepada Allah, bukan diputuskan harapan orang, bukan disangkai, bukan sangka buruk, sangka baik kepada semua hamba Allah, kepada semua umat Rasulullah. Kasihan, jangan sampai ada satu orang pun yang masuk neraka. Jangan sampai ada satu orang pun yang terhina. Semua harus bahagia, mulia dunia akhirat. Itu harus pikir kita semua. Bukan hanya Ammar, semua harus kita bantu. Seorang diri ditahan di lapas Nusa Kambangan. Benarkah sebenarnya banyak yang sudah tak sabar ingin mengunjungi Amar Zoni di lapas Nusa Kambangan? Siapa saja yang sudah antusias mengunjungi Ammar di lapas paling angker di Indonesia itu? Di balik dingin dan pahitnya kehidupan penjara dengan keamanan ekstrim tinggi yang kini harus dirasakan oleh Amar Zoni, tak banyak yang tahu jika Ammar tak sendiri. Masih ada pihak yang ingin menjenguk Amar Zoni di lapas Nusa Kambangan. Selain Dr. Kamelia sang kekasih, Raffi Ahmad juga mengutas niatnya untuk mengunjungi lapas Nusa Kambangan. Dikenal sebagai artis yang sering menolong banyak teman sesama selebriti. Mungkinkah kunjungan Raffi ke lapas Nusa Kambangan kali ini juga memiliki agenda untuk bertemu dengan Ammar yang konon sedang terpuruk? Saya juga rencananya dalam waktu dekat ini sama Pak Agus, Kementerian IMIPAS, mau ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya ya saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Akan bertemu Amar Zoni juga kan di dalam? Ya, kita lihat nanti. Uniknya, Raffi Ahmad belum berangkat. Bahkan belum menentukan jadwal pasti kapan ke lapas Nusa Kambangan. Titik Haryati, ibu angkat Amar Zoni, sudah antusias. Wanita ini bahkan sudah gelisah berharap jika Raffi Ahmad bersedia untuk mengajaknya ikut serta berkunjung ke lapas Nusa Kambangan. Maklum,
Sejak dipindah ke Lapas Nusa Kambangan pada pertengahan bulan Oktober lalu, kini 2 minggu sudah Amarzoni tak bisa dikunjungi oleh siapapun. Itu saya langsung hatinya langsung maknyes gitu ya, adem banget dan berharap segera Raffi pergi karena kan juga udah pernah dulu akan membantu Amar dan Raffi Ahmad juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi merasakan bagaimana keterpurukannya, semuanya itu di luar kemampuan sebagai manusia yang utuh gitu ya. Dan saya mendorong segeralah Raffi untuk bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, bisa ketemu dengan Amar. Dan saya juga merasa sangat, dan mereka kan juga berkawan, berteman gitu ya, sama-sama berkarir di bidang perfilman, drama, seni drama gitu ya. Dan tentu ya sebagai manusia mendukung dan terima kasih ya Raffi. Ditunggu dan saya siap juga untuk ikut ke sana. Dipindah ke Lapas Nusa Kambangan di Jawa Tengah, tim kuasa hukum Amarzoni pun berusaha keras agar Amar bisa menghadiri sidang secara fisik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jawa Barat. Usaha memindahkan Amarzoni untuk sidang dengan menempuh perjalanan antar provinsi, mungkinkah ini mustahil? Dua minggu sudah Amarzoni harus mendekam di Lapas Nusa Kambangan, konon tanpa bisa dikunjungi oleh siapapun. Ditahan di Lapas Nusa Kambangan yang berada di Cilacap, Jawa Tengah, tim kuasa hukum Amarzoni pun berusaha keras agar Amar bisa menghadiri sidang secara fisik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jawa Barat, yang sontak saja mengundang tanya. Mungkinkah usaha memindahkan Amarzoni dengan menempuh perjalanan antar provinsi dari Jawa Tengah ke Jawa Barat setiap kali sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bisa dilakukan? Luring. Di offline. Mudah-mudahan ini dipertimbangkan. Kan banyak kendala ya kalau nggak offline kan? Nggak luring kan? Kita harus komunikasi aktif. Gimana nggak bisa jauh. Harus minta izin ke dirjen. Nah kan sulit ya. Jadi sekarang ya kalau mau dakwaan kalian udah dengar semua kan. Tapi dakwaan itu kita akan bantah kan gitu. Dari alat bukti juga kan dari Amar cuma satu kalau nggak salah. 2 minggu lagi. Bapak menegaskan ini sebenarnya Mas Amarzoni ini dipindahkannya itu dari Lapas Cipinang atau Salemba ke Nusa Kambangan? Kan dari Lapas Cipinang kan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Nah permintaan kita ya dikembalikanlah ke Cipinang atau menurut jaksa atau penetapan hakim yang bagusnya di mana. Yang penting dekat dari persidangan, biar kompetensi. Kalau itu alasannya sebenarnya nggak bisa lah jadi alasan. Dulu teroris ditahan Nusa Kambangan loh. Habisnya sidang di Jakarta. Kenapa kok untuk Amar kok dipersulit untuk disidangkan dihadirkan sini? Apalagi kan untuk membenahi lapas-lapas juga kan. Apa yang terjadi dia mau buka-bukaan. Kenapa kok harus dipersulit? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.